Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, selisih daftar pemilih. Saya akan mengajak Anda menuju gedung KPU. Di sana ada Komisioner KPU Sigit Pamungkas dan juga bergabung Sekjen Partai Nasdem Rio Capella. Saya mau ke Mas Sigit lagi, Mas Sigit. Tadi kita terputus sebelum headline news soal bagaimana sesungguhnya pekerjaan KPU menjadi jauh lebih berat karena basis data yang digunakan KPU yaitu DP4 yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu banyak cacat di sana-sini. Anda mau mengakui itu atau Anda malu-malu takut sama Mendagri atau bagaimana, Mas? Ada Pak Agun di sini, Mas. DP4 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kita harus akui banyak membantu kerja KPU di dalam memutakhirkan data pemilih ini, begitu. Karena elemen-elemen data dari pemilih itu sudah ada di sana. Nah, tapi hanya ada persoalannya pasti adalah ketika melakukan pemutakhiran, ketika KPU melakukan pemutakhiran itu kan ditemukan pemilih-pemilih yang secara syarat dia memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi dia tidak memiliki KTP. Nah, karena tidak memiliki KTP kemudian menjadi persoalan karena kita harus memasukkan salah satu elemen sebagai syarat dia didaftar di dalam pemilih, yaitu syarat dimasukkan elemen NIK. Nah, NIK ini kan adanya di KTP. Ketika dia tidak punya KTP, sudah pasti kemudian data yang ada di KPU itu tidak ada atau kosong, begitu. Nah, menjadi persoalan kemudian adalah KPU tidak punya otoritas untuk memberikan NIK itu, otoritasnya ada di Kementerian Dalam Negeri, begitu. Jadi singkatnya ya, data DP4 yang tidak lengkap itu yang menyulitkan KPU sehingga akhirnya penundaan terjadi sampai sekarang. Anda mau mengatakan seperti itu ya, Mas Sigit? Kalau begitu saya lempar ke Sekjen Partai Nasdem. Bukan. Banyak membantu KPU di dalam. Oh iya, banyak membantu. Anda masih agak tidak enak nih Pak sama Kemendagri yang malam ini nonton Mata Najwa dari rumah. Baik, Mas Rio. Bang Rio, apakah kemudian itu artinya ini menguatkan lagi tadi pernyataan Anda bahwa memang sesungguhnya harus ada tanggung jawab politis yang diambil oleh Kemendagri selaku pihak yang paling bertanggung jawab, terutama kalau kita ngomong IKTP? Ya, begini. Tadi sore kita rapat itu sebenarnya kan adalah bicara pada hilirnya. Padahal sebenarnya persoalan ini ada di hulunya. Hulunya adalah ketika KPU diberikan DP4 oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari 190 juta lebih data yang diberikan, setelah disisir oleh KPU tinggal 186 juta sekitar itu. Berarti kan ada sekitar 4 atau 5 juta yang sebenarnya hasil dari sisiran KPU itu yang menghasilkan ada KTP ganda, ada yang tidak punya NIK, ada jenis kelaminnya tidak jelas, apalagi perempuan dan sebagainya, macam-macam persoalan. Nah, kemudian ini dibahas simpang siur. Sampai hari ini pun masih ditemukan beberapa hal yang belum lengkap sama sekali. Nah, oleh karena itu kita menganggap bahwa kunci dari semua persoalan ini adalah di hulunya, yaitu data yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu tidak tepat atau tidak sahih. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dengan memberikan data yang tidak sahih kepada KPU, sehingga KPU bekerja mati-matian untuk kemudian menyisir itu. Dari penemuan itu ada soal KTP ganda dan macam-macam. Ada yang belum punya KTP dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa yang dijanjikan eKTP dulu sebenarnya ada hubungannya dengan pemilu 2014 yang akan datang. Kita bisa bayangkan kalau misalnya yang dananya 6,8 triliun tuh Bang Rio. Ya, segitu 6,8 triliun lebih mungkin. Nah, oleh karena itu ternyata tidak maksimal hasilnya. Nah, oleh karena itu kita menganggap bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak bisa lepas tangan terhadap keseluruhan DPT hari ini. Makanya tadi kami mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tanggung jawab moral terhadap persoalan ini. Pak Rio, sorry, saya tidak bermaksud membela Mendagri. Kalau kita pelajari tahapan, ketika diserahkan itu ada kewajiban KPU untuk melakukan pemutakhiran. Di situ harus ada kerja keras dari KPU untuk memastikan data yang tingkat ketunggalannya sebenarnya sudah digaransi oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah secara bahwa itu adalah tanggung jawab KPU ketika data itu diserahkan. Nah, jadi harus ada sinergitas itu Pak Rio. Betul. Jangan kita menyalahkan semata-mata pemerintah. Kalau memang itu kerja berat untuk KPU, serahkan aja 200 juta aja biar tambah repot KPU-nya. Tanggung berat kasih 190. Kalau memang sekedar itu tanggung jawab KPU. Tapi kan ada juga tanggung jawab Kemendagri
untuk menyerahkan data yang paling tidak data diberikan itulah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan harus disisir ulang, ya tanggung benar 150 juta. 200 juta aja sekalian biar kerja berat KPU-nya. Sorry, sekali lagi tidak bermaksud membela Mendagri. Kemendagri dalam sebuah statement dan itu dikuatkan oleh Dirjen Dukcapil yang diserahkan itu tingkat ketunggalannya sudah digaransi Pak Rio. Jadi sekali lagi ada kewajiban KPU untuk memutakhirkan secara cermat terkait data-data yang diserahkan oleh Kemendagri. Jadi saya kira begini, dia memang selalu begitu. Kalau kementerian menyerahkan data, dia harus yakin data itu valid gitu. oh iya, Tapi faktanya kita bisa lihat data itu masih banyak masalah gitu. Jadi ya ada problem di data itu yang menjadi tanggung jawab, sebagian tanggung jawab itu bermasalah gitu. setuju. Jadi, Tapi apa susahnya gitu loh. juga sih pemerintah memang bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Karena ini kan bukan pemilu sekali bagi Republik ini. Dari aspek dana cukup besar, dari aspek sistem sudah kita kembangkan. Bahkan kalau kita lihat, bukan bermaksud membandingkan ke belakang, 2004 DPT relatif bagus, sistemnya ada. Stikernya pun masih dipasang di rumah-rumah, di desa-desa, sebagai bukti bahwa pemutakhiran itu dilakukan. Modelnya Sehingga dalam konteks masih seperti berbeda, ini, yang menurut kami, mengapa kok nggak ada penanggung jawab seolah-olah, karena salah memperlakukan DPT. DPT adalah daftar yang mencerminkan hak rakyat yang berdaulat untuk memilih. Ketika DPT hanya diterjemahkan sebagai faktor teknis, NIK-nya, oh KTP-nya nggak ada di KPU, sehingga KPU kesulitan. Ya kita akan berhenti di dalam Pak Agung membahas. itu sering mengarahkan dalam RDP supaya Kemendagri dan KPU ini duduk bareng. Itu sangat terngiang-ngiang di telinga saya sebagai ketua Bawaslu, arahan-arahan itu. Nah ini yang Jadi sebenarnya kalau tidak dikatakan tidak memberikan dukungan seperti pernyataan KPU ya. Dalam rapat tadi malam saja, saya menekankan pada Dirjen Dukcapil, saya berterima kasih sama Anda. Anda sudah mampu memberikan data 20 juta yang bermasalah. Tapi Anda tidak bisa mengerjakan dan dijawab oleh KPU, kami mengerjakan karena harus cross check ke bawah. Dan menyatakan kami akan terus tidak akan lepas dari tanggung jawabnya. Dan Saya harus lempar ke Mas Sigit lagi karena kita harus break. Mas Sigit, yang jelas game plan-nya seperti apa nih? 2 minggu ini akan dilakukan seperti apa? Selain tadi masalah teknis soal NIK dan sebagainya yang akan berkoordinasi dengan Kemendagri. Apa jaminannya 2 minggu lagi akan betul-betul ketok palu? Tong, inilah daftar pemilih tetap kita. Ya, ini kita malam ini langsung konsolidasi dengan KPU Provinsi merumuskan agenda-agenda apa yang akan KPU lakukan dalam masa 2 minggu ini. Tapi titik poin yang menjadi penting di dalam tahapan ini adalah bagaimana pemilih yang belum memiliki NIK ini nanti bisa memiliki NIK. Dan otoritas untuk memberi NIK itu bukan di KPU tetapi di pemerintah. Dan inilah kemudian kami KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana supaya NIK ini bisa ada dari daftar pemilih yang selama ini tidak ada di KPU begitu. Oke, jadi 2 minggu akan konsentrasi di sana. Baik, terima kasih tamu saya di KPU Mas Sigit Pamungkas dan juga Sekjen Partai Nasdem Rio Capella. Terima kasih sudah bergabung. Kita nanti akan melanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.